Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yusuf Kasanova, kembali lagi di segmen khusus Ramadan. Kurma, kultum Ramadan membawa hikmah bagi kita semua. Kultum kali ini saya akan membahas hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kita merasa puasanya seharian penuh, tapi di akhir-akhir kok kayak nggak dapet apa-apa? Rasa lapar dan haus dapet, tapi keberkahan puasanya malah nihil. Nah, bisa jadi itu karena tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang sebenarnya harus dihindari saat puasa. Ramadan itu bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Makanya penting banget buat kita tahu apa aja sebaiknya dihindari biar puasa kita nggak sia-sia. Pemirsa, puasa itu kayak training atau latihan buat ngendaliin diri kita dari perbuatan yang jelek-jelek. Nah, biar puasa kita nggak sia-sia, kita harus hindarin perbuatan yang bisa bikin puasa kita nggak afdol. Mau tahu apa aja? Yuk simak sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini jelas banget kalau tujuan puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tapi membentuk ketakwaan. Nah, kalau kita masih melakukan hal-hal yang dilarang, gimana mau jadi pribadi yang lebih baik? Berikut beberapa hal yang harus kita hindari saat berpuasa. Yang pertama, berkata dan berbuat dusta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kita masih suka bohong atau menyebar hoak di media sosial, puasa kita bisa kehilangan esensinya. Ramadan harus jadi momen buat kita lebih jujur dalam segala hal. Orang puasa dilatih agar jujur dalam perkataan dan tidak melakukan tindakan bodoh, yaitu melanggar aturan-aturan syara padahal ia mengetahuinya. Yang kedua, ghibah atau menggunjing dan namina mengadu domba. Jangan sampai di siang hari kita puasa tapi mulut kita malah sibuk ngomongin orang lain. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Bayangin, udah nahan lapar dan haus seharian, tapi karena mulut nggak dijaga, pahala puasanya nol besar. Yang ketiga, marah dan emosi berlebihan. Ramadan adalah bulan kesabaran. Jadi, kalau ada yang bikin kita emosi, ingatlah sabda Rasulullah SAW. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencaci atau mengajak berkelahi, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada yang mengajak ribut, lebih baik senyumin aja dan jawab dengan santai, maaf ya, aku lagi puasa. Yang keempat, melihat atau mendengar hal yang tidak baik. Mata dan telinga juga harus ikut berpuasa. Kalau kita masih suka nonton atau dengerin sesuatu yang gak bermanfaat atau bahkan mengandung maksiat, puasanya jadi gak maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul zina innahu kana fahisyatau wasa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Jadi, jaga pandangan dan
pendengaran kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke perbuatan dosa. Yang kelima, makan dan minum berlebihan saat sahur dan berbuka. Kadang kita terlalu excited saat buka puasa sampai makanan berlebihan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Makan secukupnya aja ya. Jangan sampai setelah buka malah kekenyangan dan jadi malas ibadah. Yang keenam, hindari berkumur dan istisya atau menghirup air ke hidung secara berlebihan saat berwudu. Kita dianjurkan berkumur dan menghirup air ke hidung. Tapi saat puasa harus lebih berhati-hati. Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam beristisya kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maksudnya jangan terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan air masuk ke tenggorokan dan membatalkan puasa. Jadi tetap lakukan wudu dengan benar, tapi lebih hati-hati saat berkumur dan istisya agar tidak membatalkan puasa. Jadi Ramadan itu bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai kita hanya dapat lapar dan haus tanpa keberkahannya. Yuk, jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalani puasa dengan baik-baik dan mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, Muhammad Yusuf Kasanova. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.